menarik ini usaha. Hmm. Menariknya kenapa? Karena hampir tanpa modal Ya, tuh. dan tidak mengenal usia pensiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, RB People. Semoga kabarnya selalu sehat, sukses, dan bahagia. Selamat datang di YouTube channel DPC RB Bandung Raya dengan Tatang di sini sebagai hostnya. Dan sebagaimana biasa, DPC RB Bandung Raya mengundang tamu-tamu yang expert di bidang masing-masing. Kali ini kita mengundang orang yang spesial, orang yang di kantornya dipanggil dengan Opa. Beliau bernama Pak Andreas dari Beyond Parahyangan. Bagaimana kisahnya, bagaimana suka dukanya, mari kita dengarkan. Oke, baik Pak Andreas atau Opa, selamat datang di YouTube channel DPC RB Bandung Raya. Terima kasih sudah bisa hadir dan kita mau ngobrol-ngobrol Pak ya. Kita bincang-bincang pengalaman dan sebagainya. Tapi mungkin sebelumnya saya pengen nanya dulu nih, Pak Andreas itu di kantor dipanggil Opa. Padahal kalau saya lihat penampilan masih seperti ABG nih Pak Andreas. Ya, kira-kira bisa ceritakan dulu Pak, apa Ya, ini? terima kasih Pak Tatang sebelumnya karena memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir di kesempatan hari ini. Ya, sama-sama. Kenapa dipanggil Opa? Mungkin saat itu tahun 2017-an gitu ya, saya masuk di Beyond Property. Itu satu-satunya orang yang sudah punya cucu itu adalah saya. Oh gitu. Ya makanya teman-teman mulai memanggil Opa ya sudah memang kenyataannya seperti itu. Oh Pak. gitu. Oh jadi 2017 awal masuk bergabung Iya, di Beyond Property betul. dan Iya, waktu itu belum betul. ada yang punya cucu kecuali Pak Andreas. Iya, Oke, betul. jadi dipanggillah Opa ya. Iya. Aduh. Jadi keterusan sampai sekarang. Aduh, bagus berarti dianggap sesepuh. Ya, begitulah. Ya mungkin waktu itu Beyond masih belum lama berdiri ya, mungkin masih tidak membatasi usia Pak untuk masuk. Oh, I see. Jadi kebetulan saya bisa masuk di Beyond Property saat gitu. itu. Ya, Mungkin ya, kalau ya. sekarang malah nggak bisa. Iya betul Pak. Jadi memang biasanya masing-masing kantor ada kriteria atau batasan Iya. umur ya, tetapi di awal-awal mungkin memang masih agak bebas karena marketingnya belum banyak gitu Pak ya. Betul. Oke, baik. Iya. Oke. Jadi itulah latar belakangnya Iya. dipanggil sebagai Opa dan sampai sekarang ya. Sampai sekarang dipanggil ya, Opa. melekat jadi. Walaupun mungkin jiwanya tetap ABG Pak ya. Yes. Semangatnya tetap Betul. ABG. Ya, harus begitu Pak. Oke, Pak Opa, saya panggil Opa aja Ya, ya supaya boleh. lebih akrab kita. Siap, Pak Tatang. Baik, jadi saya mungkin ingin menggali dulu, tapi mungkin sebelum ngobrol-ngobrol kita pengen tahu juga latar belakangnya nih Pak Opa ya, latar belakang Opa, karena tadi disebutkan bahwa Opa baru bergabung di Beyond Property Parahyangan tahun 2017. Nah, berarti kan sebelumnya Betul. ya sudah banyak lika-liku ya perjalanan hidupnya. Baik, silakan Opa. Ya, saya kuliah di Jogja di UGM waktu itu. Oh, GM. Ya lulus tahun 85, kemudian kerja di Bandung. Saat Oh, itu, fakultas apa Pak di UGM? MIPA Kimia. Oh, kimia. Ya. Berarti rumus-rumus Pak ya. Banyak hitung rumus betul. ya. Ya. Oke. Kebetulan saya sudah mendapatkan beasiswa dari Nurtanio saat itu pada saat kuliah 2 tahun gitu, sehingga saya begitu lulus memenuhi kewajiban saya untuk bekerja di PT Waduh, Nurtanio. berarti pesawat terbang. rankingnya teratas dong ya? Ya kebetulan. Aduh, hebat. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Jadi diterima di IPTN tanpa tes dong ya? Tanpa tes. Tanpa tes. Jadi Ya. istilahnya termasuk yang dapat beasiswa, lulus diterima langsung. Ya. Di bagian apa dulu Pak di IPTN-nya? Ya, IPTN dikenal sebagai industri pesawat terbang, tetapi sebetulnya punya divisi khusus, divisi sistem senjata. Oh, Ya, senjata. di mana di sistem senjata itu sampai waktu itu tahun 2000
2000-an gitu masih produksi ya senjata yang diproduksi oleh PT IPTN lah. Terakhir malah berubah lagi menjadi PT Dirgantara Indonesia. Iya, betul, ya, betul. Kami ditempatkan di divisi sistem senjata. Nah, di mana waktu itu ada ambisi besar dari Direktur Utama Pak Bibi waktu itu untuk bisa membuat Indonesia swasembada di bidang senjata. Nah, pada saat itu memang didukung oleh Presiden, betul. Sehingga rekrutmen untuk tenaga-tenaga muda banyak sekali dan saya termasuk salah satunya. Wah, benar. Memang waktu itu setahu saya IPTN atau PD itu anak emas, Pak. Iya. Jadi semua kebutuhannya dipenuhi, kemudian programnya banyak, bahkan dulu ada yang beasiswa ke luar negeri disekolahkan. Banyak sekali. Jadi itu memang sebetulnya suatu langkah bagus untuk persiapan ke depan di Indonesia ya. Cuman saya mungkin di tengah jalan jadi turun lah ya gitu ya. Kebijakan berubah sehingga akhirnya ya sampai sekarang PT DI tidak sejaya dulu lagi. Cuman kalau saya boleh tahu, Bapak berarti kan ahli kimia, MIPA ya? Sedangkan di persenjata itu emang perlu orang-orang kimia ya? Iya, bahan bakar roket itu chemical. Ya, yang akan dikembangkan itu bahan bakar padat, chemical, dan saat itu pun sebetulnya IPTN sudah bekerjasama dengan salah satu industri aerospace di Prancis ya, yang memang nantinya tenaga-tenaga muda itu akan di training di sana gitu. Tapi ya. belum sempat. Belum terwujud sudah. Belum turun ya. Oke, baik, itu latar belakangnya dan mungkin di PT DI sampai kapan, Pak? Berapa lama? Pengalaman di PT DI 19 tahun, Pak. Lumayan ya. 19 tahun mah itu seumur anak ABG ya. Jadi pengalaman cukup banyak juga berarti cukup ya. Banyak dan akhirnya pengurangan tenaga kerja besar-besaran terjadi. Saya ikut program pensiun dini tersebut tahun 2003 akhir lah saat itu. 2003 ya, betul. Oke, nah itu mungkin ya cukup banyak Pak ya, nggak tahu berapa ribu waktu itu yang. Ya, dari 16.000 tinggal 3.500. Berarti 13.000 12.000 lebih ya? Ya, betul. Itu berat juga sebetulnya ya, tapi apa boleh buat Pak ya, karena itu kenyataan ya, walaupun itu buat saya sebetulnya program bagus, cuman sayang belum terwujud. Oke. Dari situ apakah pengalaman Bapak sampai akhirnya terjun di properti, Pak? Tentunya ada pengalaman lain toh? Karena itu kan 2003, propertinya 2017. Ya, berarti kan ya selama 15 tahun ya. 15 tahunan ya. 15 tahun itu apa Pak ini kegiatan? Ya, banyak hal yang saya kerjakan. Begitu keluar, kemudian saya membuat perusahaan. Kebetulan ada teman yang sering ikut tender di instansi-instansi gitu ya untuk pengadaan. Saya menekuni bidang itu di pengadaan barang, pengadaan jasa, sampai konstruksi segala macam yang kecil-kecilan lah. Kontraktor ya? Kontraktor kecil-kecilan untuk ya kebanyakan kalau yang maintenance. Kalau untuk membangun building sih belum sampai. Pemeliharaan ya. Tapi lebih banyak di pengadaan, Pak. Iya, supplier berarti ya. Supplier betul. Ya, yang baik penunjukan maupun tender. Ya, kami jalanin mungkin sampai tahun 2009-an gitulah. 2009 dari 2003 tuh ya? Berarti 6 tahun. Betul. Oke. Berarti sudah banyak proyek juga dikerjakan ya? Betul. Atau ada instansi yang dibantu lah gitu. Betul. Ya? Banyak. Jadi itu, dari maaf ya, dari karyawan beralih ke pengusaha bidang supplier maupun bidang kontraktor. Betul. Kemudian setelah itu, karena terakhir kami mengerjakan proyek reposisiasi dengan instansi kehutanan, kami diperkenalkan dengan budidaya tanaman keras, tanaman jati yang menguntungkan saat itu. Waduh. Nah, kebetulan kami membuat perusahaan baru, bekerja sama dengan beberapa investor untuk tanam pohon jati, Pak. Jadi di mana itu? Di Saguling, Pak. Saguling, Purwakarta, Cianjur. Ya, sebelum Cianjur lah, perbatasan Bandung Cianjur. Beli lahan yang murah di dalam, yang dekat-dekat dengan itu.
kemudian ditanemin pohon Jati. jati dan sebagainya. Nah, akhirnya kenapa kok sampai di properti? Karena kebun nggak usah ditungguin dan bisa ditinggal, sudah ada Iya, orang iya. yang dipercaya kan gitu. Jadi waktu luang masih banyak. Ya, waktu luang banyak. Apa nih yang dikerjakan? Oke. Nah, kemudian kebetulan ada teman Imelda ya yang lebih dulu masuk di Beyond Property mengajak. Oh, ada kenalan yang Betul. sudah jadi Lebih marketing dulu. di Beyond, Ya. namanya Ibu Imelda. Ya, Oke. betul. Mengajak saya untuk bergabung. Ya memang dasarnya memang sudah senang duluan sih di Oh, bidang di properti. Ya, Iya. kalau rehab gedung, renovasi segala macam gitu ada kesenangan. Ada kesenangan ya, Di betul, bidang betul, itu. Jadi, betul. Tapi secara awal jadi istilahnya mah hanya untuk ngisi waktu sebetulnya ya. Ya, Jadi betul. Bapak katakanlah punya usaha yang bisa ditinggal, Ya. sekarang mau ngapain, Ya, mau kerja apa, kegiatan Ya. apa, ternyata ditawari untuk jadi agent gitu Pak ya. Betul. Oke, baik. Terus Pak? Ya, terus kemudian setelah kami bergabung di Beyond, kami juga memikirkan saat itu menarik ini usaha. Menariknya kenapa? Karena hampir tanpa modal Ya. Tuh. dan tidak mengenal usia pensiun. Nah, itu kelebihannya ya. Iya. Tanpa modal dalam arti ya mungkin hanya biaya training mungkin ya. Iya, Ada biaya ya. training apa sih operasional, Ya, operasional lah sehari-hari. ya. Oke. Tetapi kita bisa punya aset sampai triliunan. Omset. Terbukti aset. Oh, aset. Aset itu berupa listing kan? Oh iya, listingnya. Ya, berupa Sebagai listing. aset. Saya di tahun kedua sudah punya aset berupa listing itu sampai triliunan. Itu Oh, luar ya? biasa. Iya. Nilai listingannya aset itu, dikumpulin betul. sampai triliunan. Iya, Berapa betul. listingan itu, Pak? Ya, saat Kurang- itu mah di bawah 200 ya. Oh, di bawah 200. Tetapi ada satu listing di Bali, hotel di Bali, bintang 5 yang harganya 1,4 triliun. Wis. Nah, itu kan luar biasa. Betul, Jadi betul. tanpa modal tapi bisa punya aset sebesar itu. Betul, betul. Sehingga potensi penghasilannya kan gede juga gitu. Ya, pasti kalau Iya kan? sudah dapat komisi dari 1,4 triliun, waduh, 1% 2% udah lumayan Iya, ya. Betul sekali. Oke. Itu karena potensi yang besar dan modal sedikit itulah kami terus dalemi, saya kerjakan lebih serius dan akhirnya ya sampai sekarang gitu. Oke, jadi dari tahun Ya. 2017 Ya. sampai sekarang kurang lebih sudah 5 tahun, Pak ya? Iya, betul. Oke, nah menarik ini Pak. Jadi mungkin tadi berhubungan dengan juga tadi dipanggil Opa, ya. Iya, Jadi iya, betul. katakanlah Opa ini bergabung, mohon maaf di usia yang katakanlah sudah cukup matang dan sudah punya Usia cucu lah pensiun. ya, usia pensiun. Iya, betul. Nah, sedangkan teman-teman kita yang tahu di banyak kantor-kantor itu kan banyaknya ya istilahnya masih muda-muda lah gitu ya, Ya, umur 20, betul. 25, Ya, dan 30 rata-rata. Nah, jarang-jarang ada yang katakanlah sudah berumur atau sudah punya cucu, barangkali malah Ya. dipanggil opa segala. Nah, itu apakah ada semacam apa ya, kalau saya bilang mungkin rasa pesimis ya ketika wah saya sudah tua, wah saya katakanlah umur sudah cukup, dewasa apa sudah cukup istilahnya waktu untuk istirahat atau mungkin menikmati hari tua, kira-kira gimana Pak? Kenapa saya masih semangat menjalani profesi sebagai agent properti? Karena memang saya kepingin di mata anak-anak saya itu sebagai role model, Pak. Jadi walaupun di usia pensiun tetapi masih produktif. Wah, bagus Pak. Ini sama Gitu. dengan Perdana Menteri Mahathir Muhammad. Jangan dibandingkan, Pak. Iya, contohnya itu ya. Jadi yang saya tahu beberapa video menampilkan bahwa Mahathir Muhammad di usia yang sudah hampir 90 kalau nggak salah. Beliau sekarang jadi yang kedua kali jadi Perdana betul. Menteri ya. Iya. Dan itu beliau memberi nasihat bahwa kita jangan berhenti bekerja, kita jangan berhenti berpikir. Iya. Jadi sampai kapanpun ternyata kita diharapkan untuk selalu aktif ya. Dan yang kedua tadi Bapak bilang bahwa di properti ternyata tanpa modal, tanpa resiko tapi punya potensi mendapatkan aset atau mungkin listingan yang nilainya besar sehingga kalau terjual bisa dapat komisi yang cukup lumayan. Iya, Gitu Pak ya. Iya. Dan yang ketiga tadi Bapak Opa sampaikan bahwa profesi ini tidak ada batas usia pensiun. Iya. Ya,
Iya. Jadi nggak ada misalkan umur udah 60 udah nggak boleh jadi agent, nggak ada ya. Sepanjang kita mau, sepanjang kita mau lakukan, sepanjang Iya. mampu itu nggak ada batasan. Iya. Itu ya kelebihannya Pak ya. Iya. Jadi ini mungkin juga perlu diketahui oleh teman-teman ya, ada people yang katakanlah sekarang sudah bergabung maupun juga yang belum bergabung, bahwa ini satu role model yang cukup bagus, bahwa bergabung di kantor agen properti dalam usia pensiun. ya, Tetapi justru semangatnya tumbuh, jadi seperti muda lagi gitu Pak ya. Semangatnya tumbuh. iya betul Pak Tatang. Jadi semangatnya tumbuh kemudian. Karena memang banyak bergaulnya dengan teman-teman yang usia itu. muda gitu. Usia muda, jadi merasa muda lagi. Iya. Kedua juga semangat karena memang tadi Bapak bilang ini ada potensi bisa mendapatkan income besar kalau listingannya juga cukup besar, Ya, sehingga kalau ada transaksi besar dapat lumayan. betul. Ya, jadi itu yang buat semangat. Betul. Ya, ketiga tadi tidak ada batasan waktu, kerja fleksibel, ya, Ya. tidak tergantung tempat. Karena Betul. kita bukan karyawan, Pak ya. Ya. Kita bisa mengatur diri sendiri. Betul. Nah, kemudian kalau yang saya boleh tanya lagi, bahwa di properti itu banyak suka dukanya, tentunya Pak ya. Apalagi Betul. selama 5 tahun nih. Ya. Ya. Saya yakin, apalagi ya tadi dengan pengalaman Bapak sebagai karyawan, kemudian sebagai pengusaha, sekarang terjun di bidang properti kan bidang yang berbeda Pak ya. Ya. Kalau karyawan kan istilahnya digaji, apalagi mikirnya kimia kan di meja terus mungkin ya. Ya. Di lab Pak. Di lab lah gitu ya. Kemudian jadi pengusaha kan tadi berhubungannya dengan Ya, instansi instansi, ya. gitu ya, dengan perusahaan-perusahaan. Nah sekarang properti kan hubungannya dengan klien, Betul. dengan nasabah, penjual, pembeli, bank, notaris dan sebagainya. Nah, Ya. boleh tahu nih kira-kira ada kisah apa yang mungkin berkesan untuk Opa, baik itu kisah yang katakanlah menyenangkan maupun yang ya bukan tidak menyenangkan tapi menjadi pelajaran lah biasanya ya. Kalau Ya. bagi agent properti tidak ada kata tidak menyenangkan tapi menjadi pelajaran dalam Ya. cerita itu. Silakan Opa. Ya, tadi disebut bahwa memang waktunya fleksibel, betul. Ya. Saya sendiri pernah mengalami pas kami dengan keluarga sedang piknik ke Bromo. Oh, Nah, saat itu juga ada klien yang masuk lewat WA, lead masuk WA, kemudian saya follow up biasa dan langsung pengen lihat rumah, tapi kebetulan saat itu memang dia sedang perlu cepat. sewa, perlu rumah sewa Hmm. yang cepat. Ya, walaupun saya sedang piknik, sedang menikmati Liburan. keindahan Bromo, Di Jawa liburan Timur di ya. sana, ya betul. Tapi saat itu klien akhirnya bisa showing, bisa ngelihat rumah yang akan disewanya gitu. dengan saya minta tolong ke pemilik rumah, dan pemilik rumah welcome sekali untuk membukakan pintu dan sebagainya, dan saat itu juga langsung terjadi transaksi. Alhamdulillah puji Tuhan. Nah, itulah fleksibelnya seperti Jadi itu. Bapak pamit piknik ini deal. Ya. Oh gitu. Jadi Ya. ceritanya Bapak sekeluarga sedang wisata ke Gunung Bromo. Ya. Tiba-tiba ada klien telepon lagi cari tempat Ya. sewa. Ya. Dan Bapak mungkin dan orang itu mungkin butuh cepat, sedangkan Ya. Bapak nggak bisa langsung nemenin, tapi kebetulan pemiliknya bisa bantu Ya. tanpa harus didampingi. Betul. Si Ya. penyewanya datang, kemudian nego langsung mungkin Ya. Pak ya. 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 Di langsung Ya. tanpa Bapak mendampingi. Tanpa- Bapak masih di sama Bromo. sekali, betul. Oh, aduh menarik ini. Jadi istilahnya bisa dikerjakan Ya. sambil jalan-jalan atau Betul. sambil di luar kota ya. Jadi tidak harus Ya. on site atau ada di lapangan ya. Nah, itu betul. salah satu kelebihannya Pak ya. Jadi fleksibel. Betul. Ya, jadi Ya. pada saat tertentu mungkin kita tidak harus nemenin. Ya. Bisa juga kita minta tolong kliennya atau penjualnya untuk istilahnya bukan pintu untuk survei atau Ya. untuk lihat-lihat. Ya, betul, Begitu betul, juga kalau diperlukan pengen cepat ya sudah, berarti bisa langsung penjual Ya. pembeli. Walaupun kalau kita ada tentunya kita akan mendampingi ya toh Ya. penjualan. Tapi oke lah, ini satu kelebihan ya. Jadi pengalaman Bapak Ya, betul. sambil piknik, propertinya deal, transaksi, komisi masuk. Ya. Dan itu prosesnya berapa lama itu? Hari itu juga. Hari itu juga. Hari itu Waduh, juga. itu hoki namanya. Iya. Nah, itu di properti itu memang kadang-kadang ada faktor hoki Iya, Pak. betul. Dialami Pak ya. Betul, iya. Jadi ada beberapa yang katakanlah kalau kita bilang faktor keberuntungan, jadi katakanlah mungkin usaha kita sedikit tapi
bisa berhasil. Ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau memang belum jodoh, walaupun katakanlah sudah deal, bisa juga batal. Seperti Betul, itu. persis itu. Nah, Tahun kemarin, oh ya? tahun kemarin. Ini berarti pengalaman yang nggak enaknya nih? Ya, nggak enak banget. Kebetulan listing saya di Lembang Oh ya? sudah terjadi deal. Deal. Kami ownernya kebetulan di Jakarta, Yes. buyernya juga di Jakarta. Yes. Sudah transaksi, sudah terjadi kesepakatan. Oh ya, sudah deal lah ya. Sudah deal, tanda jadi juga udah masuk. Oh, DP sudah masuk. Sudah masuk. Oke, tinggal transaksi berarti. Tinggal transaksi, seluruh pengecekan sudah jadi. Persiapan sudah semua. Sudah matang. Hanya masalahnya sehari sebelumnya Ya. tidak ada kesepakatan cara pembayarannya karena harga real katakanlah X, tetapi yang dipakai sebagai dasar untuk pengenaan pajak kan X minus, jadi lebih kecil kan? Biasanya seperti itu. Tidak real. Ya, biasanya mendekati NJOP. Betul. Nah, sisanya itu, kepengennya owner tuh sisanya itu kepengen tunai. Padahal sisanya itu miliaran rupiah gitu. Jadi itulah keberatan buyer. Nah, karena ego masing-masing nggak ketemu, batal. Wah, Padahal tinggal besok. Notaris semua sudah siap. cek semua persyaratan lengkap, tinggal masing-masing datang tanda tangan. Tapi cara pembayarannya yang minta cash dalam jumlah miliar itu bayarnya tidak setuju saat itu langsung. Oke, baik. Sehingga- Jadi ini mungkin satu pengalaman yang tidak terlupakan juga, tapi mungkin betul. ini jadi pelajaran. Iya. Ya, bahwa ya itulah. ya walaupun persiapan sudah semua, Iya. tapi kalau belum jodoh itu bisa batal. Iya. Ya, dan ini mungkin pada saat itu ya rasa kecewa ada Pak ya. Pasti. Pasti ada ya. Ya karena sudah bersiap-siap. Oh Pak. iya, mungkin dari awal katakanlah survei, nego, Iya. dealing, Iya. itu kan membutuhkan Betul. waktu persiapan dan sebagainya ya. Iya. Tiba-tiba harus batal dan kita nggak bisa lagi menyelamatkan lah sih ya. Ya itulah ego masing-masing Ya, pihak, memang kita nggak resiko. Betul. Itu ada resiko juga sebagai kalau kita bilang resiko profesi. Iya. Kalau kita berhubungan dengan klien yang katakan tadi masing-masing punya ego yang besar, nah tidak ada yang mau ngalah ya sudah. Iya. Kadang-kadang Betul. mempertemukannya susah. Ya susah. Gitu Pak ya. Walaupun Harga diri itu terlalu ya, mahal bagi mereka. iya, betul Pak. Jadi itu kadang-kadang juga satu pelajaran buat kita ya bahwa ini kalau nanti akan terjadi kita harus bagaimana. Ya, Walaupun betul. kemarin mungkin tidak ada persiapan itu ya, Iya. tidak ada persiapan untuk solusinya sehingga tidak ada titik temu. Tetapi mungkin Betul. pelajarannya bahwa ke depan kalau ada kasus lagi, Opa harus Ya, siapkan. lebih berhati-hati. Ya, ada plan A, plan B, plan C-nya. Siap. Iya. Sehingga ketika ini mentok ada plan. Kalau kemarin mungkin tanpa persiapan sehingga Ya. untuk kasus ini ya, sehingga mungkin akhirnya jadi batal. Ya memang saya tambahkan ya Pak Tetang ya. Ya. Vendor ini memang terus terang saya belum dekat. Oh, I see. Belum ada chemistry lah di Iya, antara iya. saya dan vendor ini gitu karena memang baru kenal. Baru kenal ya. Karena ada pelang dijual kami hubungin. Gitu. Walaupun sudah beberapa kali ketemu pada saat nego segala macam itu karena buyer owner di Jakarta, ketemunya di Jakarta, kami ke sana gitu. Iya. Tapi ya itulah karena belum ada kedekatan emosional gitu. Betul. Sehingga kita juga susah untuk Oke, itu pengalamannya ya. itu pelajarannya ya Betul. bahwa kita dengan owner dengan klien itu kalau bisa ya istilahnya betul-betul dekat sehingga kalau ada apa-apa kita bisa ngobrol Iya, lah gitu betul. ya, bisa cari tahu bagaimana istilahnya menyampaikan supaya klien ini akhirnya mau mengikuti usulan kita. Dan itu tantangan buat Iya, agent iya. properti ya. Iya. Jadi ya tentunya mungkin banyak juga kisah-kisah yang tadi saya bilang suka dukanya ya, Iya. itu sukanya maupun dukanya. Betul. Oke. Dan mungkin saya juga pengen tahu selama Opa menjadi agent, ya tentunya kan kalau namanya agent katakanlah prestasi maupun penghasilannya tidak tetap atau tidak rutin turun naik Pak ya, Ya, Opa ya. betul. Nah sekarang kalau boleh tahu selama 5 tahun ini Opa pernah adakah prestasi atau mungkin penjualan yang cukup berkesan, yang atau mungkin mendapatkan kebanggaan lah gitu buat Opa? Ya. Kebetulan tahun 2020 ya. Ya. 2020 kebetulan saya mendapatkan the best Pion Property Pasir Koja. Oh, the best
marketing atau komisi Ya, berarti ya? komisi, Based iya, on betul. komisi, Omset untuk omset, Pasir Koja, Beyond Pasir Koja. Beyond Pasir Koja. Waduh, berarti Iya. mengalahkan yang muda-muda nih ya. Ya karena memang ya itulah kadang-kadang ada unsur luck, ada Nah, unsur, betul ya. sekali, betul sekali. Jadi itu memang Jadi nggak tergantung umur sih. yes. Jadi betul Opa bilang bahwa keberuntungan tidak lihat usia. Betul. Ya, keberuntungan melihat siapa yang mau usaha, siapa yang mau ikhtiar, Ya. ya. Dan mungkin pada saat itu gilirannya Opa lah gitu Ya, ya, yang betul. berprestasi dapat penghargaan Ya. Beyond Pasir Koja. Ya. Waduh. Berarti dapat reward Pak ya. Ya. Jalan-jalan biasanya. Oke, baik. Jadi faktor umur bukan halangan Pak ya. Ya. Opa ya. Jadi faktor motivasi mungkin lebih diperlukan ya, Ya. dalam hal bidang properti ini. Ya. Jadi mungkin nanti Opa bisa infokan kepada teman-teman Arebi People maupun juga yang belum bergabung di Arebi, saran ataupun masukan dari Opa supaya mereka mungkin tahu bahwa properti ini, bidang properti ini tadi tidak ada batasan umur, peluang cukup banyak sebagainya. Silakan Opa, mungkin bisa sekalian promosikan juga. Oh. Opa itu silakan. Ya baik. Saya sebut pemirsa boleh ya? Ya, silakan. Pemirsa YouTube channel Arebi Bandung. Raya. Ya. Memang betul tadi saya katakan bahwa profesi sebagai agen properti adalah tidak mengenal usia dari yang, tetapi syaratnya memang harus sudah punya KTP karena Oh, iya. di sana ada tuntutan NPWP, Yes, ada pajak setuju. penghasilan sampai usia yang unlimited. Seperti saya lakukan, saya masuk di Beyond Property sudah di usia pensiun sebetulnya, tetapi saya menikmati sekali karena banyak hal yang bisa dipelajari, bisa dilakukan, dan menariknya usaha ini adalah memang modalnya relatif kecil sekali, tapi potensi penghasilannya yang Ya, tidak terbatas, betul. besar sekali, dan waktunya sangat fleksibel, dimanapun kita bisa melakukan, tapi memang dituntut disiplin. Ya kita harus tetap profesional menjalani profesi ini Pak Tatang, menurut saya. Betul, betul. Ya. Dan bagi teman-teman yang mau bergabung bersama kami di Beyond Property, silahkan hubungi nomor Ya, nomornya telepon. ada di sini ya. Ya, Jadi bagi nomor teman-teman yang mau ketemu Opa atau mungkin bergabung Ya. dengan Opa di Beyond Property, silahkan hubungi nomor berikut. Ya. Atau dari Opa sendiri mau promosi diri boleh? Ya, kalau misalnya mau menitipkan barang apapun, Yes. untuk bisa kami bantu jualkan juga, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Siap. Semoga kami bisa membantu untuk menjualkan lebih cepat dengan harga yang lebih baik. Amin. Terima kasih. Siap, siap. Oke, terima kasih Opa. Jadi itu hal menarik ya, bahwa Ya, faktor usia tidak jadi halangan untuk menjadi agen properti ya teman-teman. Nah sekarang saya mau tanya terakhir nih Opa. ya, Sehubungan dengan faktor usia tadi, ini saya baru keinget nih. Jadi dunia bisnis maupun dunia properti atau dunia usaha sekarang kan sedang mengalami pergeseran dari offline ke online. oh iya betul. Tahu ya, Ya. dengan adanya pandemi sekarang ini. Nah, ada sebagian, maaf ya teman-teman agen properti yang mungkin peralihan ke bidang ke sistem online ini mungkin agak lambat. Ya, terutama yang tadi yang udah berumur lah kasar itu kan, Ya, ya. yang gaptek istilah kasar. Ya, Tapi betul. kalau anak-anak muda itu biasanya mereka sangat cepat belajar Iya, ya, sangat cepat iya. mereka menguasai, sehingga mungkin itu menjadi satu catatan bahwa kadang-kadang kalau yang sebut, saya mah gaptek, saya dibantu sama anak dan sebagainya, itu yang saya pernah dengar. Tapi Iya. kalau Opa sendiri bagaimana menyikapinya? Ya memang kita harus tetap mau belajar sih Pak. Nah, itu Kuncinya rasanya. harus tetap mau belajar. Mau belajar ya, jadi apapun belajar gitu ya. Jadi, Betul, dan itu iya. akhirnya bisa dikuasai ya, misalkan Iya. pakai Zoom atau Betul. mungkin sekarang online tuh pemasaran online Ya, ya betul. Ya memang kenyataannya hampir semua vendor dan buyer yang kami tangani selama ini hampir semua tidak saya kenal sebelumnya.
Oh, dari online sih Karena ya? mereka melihat iklan saya di portal Nah, atau melihat spanduk di betul. jalan atau di mana. Jadi memang akan tidak- terbentuk iya, ya klien kita dengan promosi kita. Iya, Makin iya, besar, makin banyak, makin luas media pemasaran kita, makin betul. besar Betul sekali, peluang betul. untuk Iya. dapatkan klien yang belum kenal tadi Iya, Pak ya. iya, Opa ya. betul. Oke, baik. Nah, jadi teman-teman bisa ikuti jejak Opa walaupun usia sudah berumur tapi tetap belajar. Nah, kedua juga media pemasaran cukup banyak sehingga ya memetik hasil yang ya istilahnya memberikan peluang lah ya Betul. untuk bisa transaksi. Nah, sekarang yang terakhir. Jadi Opa sudah bergabung di Beyond Property selama 5 tahun ya sekarang ya, dari tahun 2017. kelima lah Batang, betul. Nah, boleh tahu nggak kira-kira ya hal-hal positif apa yang Opa rasakan sehingga Opa merasa katakanlah ya kondusif atau mungkin tersupport sehingga ya bisa fokus berprestasi. Iya, karena memang saya pribadi memang berkomitmen untuk Iya. tetap berprestasi sampai kapan saya juga Belum tahu ya. nggak tahu ya. Iya. Ya. Selama apa? Selama saya masih mampu. Selama masih mampu, betul, Iya, betul. itu. Oke. Sehingga ya itulah semangat ya harus kita bentuk sendiri dan Yes. memang lingkungan di Beyond juga sangat support sekali. Ko Handi, Civina yang luar biasa, mungkin sudah tidak asing lagi ya. Iya. Itu membuat kami semua lebih terpacu bahwa memang ya real Yes. di properti memang menghasilkan apa namanya Peluang, income iya. yang besar itu Betul. ya real Betul. karena kami bisa lihat sendiri Betul. gitu. Sip, oke, baik Opah. Jadi banyak sekali tadi kita dengarkan kisah maupun pengalaman dan juga saran-saran dari Opah ya. Mudah-mudahan ini semua akan memberikan inspirasi maupun motivasi buat teman-teman Arebi People. Begitu juga dengan teman-teman yang belum bergabung di Arebi bahwa oke, umur boleh sepuh, umur boleh bertambah. Nah, Iya. tapi semangat harus tetap muda. Itu Pak Begi, gitu ya. Oke, Opah, jadi terima kasih banyak kita ngobrol-ngobrolnya ya. Jadi teman-teman juga tadi udah dengarkan bahwa Opah ini menjadi marketing di Beyond dari tahun 2017 sampai sekarang berarti sudah 5 tahun dan ternyata di kantornya begitu support Pak ya, begitu kondusif sehingga berprestasi. Ya. Ya, jadi teman-teman yang mau bergabung di Beyond bisa hubungi tadi nomornya ya, tadi sudah ada. Ya. Oke, Opah, sekali lagi terima kasih saya Sama-sama, Pak Tatang. ucapkan dan kedua juga saya doakan mudah-mudahan ya selalu sehat. Amin. Kemudian juga tadi apa namanya prestasinya semakin meningkat. Amin. Dan juga bisa memberikan inspirasi buat yang muda-muda. Dan Ya. ketiga mungkin suatu saat saya berharap bisa co-broking juga nih dengan saya Pak. Siap Pak Tatang. Iya, Ya. kapan Pak Tatang mau, oke. Iya boleh, nanti kita tukeran nomor telepon Pak ya. Jadi Boleh. intinya saya juga senang kalau ketemu dengan katakanlah yang istilahnya yang sudah berumur tapi masih semangat. Ya karena saya juga sebetulnya umur udah tua Pak, tapi pengen belajar untuk tetap semangat ya. Iya. Oke, sekali lagi gitu aja, sampai ketemu. Arebi People, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah mendengarkan acara ini dan kita akan tutup dengan satu saran bahwa terus belajar, jangan berhenti. Terus Setuju, beroperasi tanpa melihat umur. Oke, sampai ketemu. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video-video dari YouTube DPC Arebi Bandung Raya dan juga bunyikan lonceng notifikasi biar teman-teman mendapatkan pemberitahuan ketika ada video-video terbaru kami. Oke, salam Arebi. Ini Pak. Nah, salam Arebi, sampai ketemu. Salam Arebi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.